Tidak ada satupun tatapan yang kita lihat kecuali semuanya kenikmatan. Lihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas, semuanya kenikmatan, semuanya kebahagiaan. Ini tidak sama seperti di dunia. Di dunia kita lihat ke depan, kadang kita bahagia, lihat ke kiri, terkadang kita sedih, ya. Lihat rumah orang lebih besar, terkadang kita sedih, ya. Sebagian wanita lihat teman perempuannya lebih cantik, dia sedih. Kenapa lebih cantik daripada saya? Dan begitu, ya, lihat perkara-perkara yang menyedihkan banyak, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Tidak semua yang kita di dunia ini menyenangkan, tapi di surga semua yang kita lihat menyenangkan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Makanya penghuni surga begitu mau surga, yang pertama kali mereka ucapkan di antaranya, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala kesedihan. Tidak ada kesedihan lagi. Dikatakan kepada penghuni surga, ya, innalakum, ya, antan'amu wa la taba'asu abadan. Kalian di surga akan senantiasa bahagia, tidak ada kesedihan, kesusahan sama sekali. Jadi isi surga semuanya menyenangkan. Ya. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Maksudnya kalian dalam surga tidak ada kekhawatiran sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Dan itulah problematika kehidupan dunia. Terkontaminasi dengan ketakutan dan kekhawatiran, kesedihan, siapapun dia. Siapapun dia. Ya. Apakah dia raja? Apakah dia jenderal? Ya, apakah dia, ya, orang terhebat, orang terkaya? Apakah dia orang paling populer, ya, di atas muka bumi ini? Dia pasti pernah sedih, dia pasti khawatir, ya. Yang kaya dengan kekayaannya khawatir ada saingannya, khawatir perusahaannya mendengar gejolak ekonomi, khawatir. Tidak ada yang tentram, ya. Maka semua kenikmatan yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini tidak ada yang murni kenikmatan, pasti terkontaminasi dengan sesuatu yang mengotori kenikmatan tersebut, ya. Enggak usah jauh-jauh, kita bicara tentang makanan saja. Durian enak tapi bahaya kalau terlalu banyak, ya enggak? Iya. Udang enak tapi kolesterol tinggi. Iya, itu makanan, kita bicara makanan, ya. Ya. Istri cantik, enak tapi maintenance-nya mahal. Harus ke salon bayar berapa, macam-macam. Nanti tidak ada yang murni nikmat, tuh enggak ada. Yang ada cuma di mana? Di surga. Yang kurang cantik aja bermasalah, apalagi intinya, ya, semuanya seperti itu dalam kehidupan dunia ini. Mau nikmat murni cuma di mana? Di surga. Cuma di surga. Taib. Jadi di surga semuanya kenikmatan. Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman. Kau akan lihat semuanya kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga, kau akan melihat kerajaan yang besar. Ini apa? Isyarat bahwasanya penghuni surga dia adalah seorang raja yang hebat. Dia memiliki kerajaan yang besar. Bukankah Nabi kabarkan kepada kita bahwasanya penghuni surga yang paling rendah, ya, adna ahlil jannati manzilah, orang penghuni surga yang paling rendah Allah berikan kepada dia lakad dunya wa asyratu amsalihha. Engkau mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya. Itu orang paling rendah di surga, dia punya kerajaan sebesar 10 kali lipat dunia. Ya akhi, hebat atau tidak? Itu benar-benar raja, kekuasaannya 10 kali lipat dunia ini. Ini penghuni surga paling rendah. Siapa yang mau jadi penghuni surga ini? Angkat tangan. Mau? Paling rendah? Yang lain tidak mau, pede. Padahal sholat malam aja enggak pernah. Dia bukan raja dunia yang ecek-ecek, enggak. Dia bukan raja dunia ecek-ecek. Ya. Dia raja-raja, benar-benar raja. Oleh karena di antara tafsiran wa mulkan azima, dia memiliki kerajaan yang besar. Kata sebagian salaf, istidzanul malaikah. Malaikat kalau mau ketemu dia minta izin dulu. Subhanallah. Malaikat kalau mau ketemu dia minta izin dulu kepada pengawal-pengawalnya. Bayangkan betapa agungnya sang raja tersebut. Dia benar-benar raja di surga. Raja di surga. Jadi kalau antum tidak pernah jadi raja, ya berusaha jadi masuk surga, insya Allah jadi apa? Jadi raja. Ini. Kemudian bagaimana kerajaannya? Kerajaannya, ya, surga, kata Nabi SAW dalam satu hadis, labinatun min fiddah, labinatun min dhahab, wa milatuha al-miskul adfar, ya. Asba'uha lu'lu' wal yaqud, turbatuha za'faran. Kata Nabi SAW, surga itu bangunannya, batanya terbuat dari perak, batanya terbuat dari emas,
kemudian tanah yang menggabungkan keduanya kalau kita semen terbuat dari misik, subhanallah. Kemudian batu bebatuannya terbuat dari mutiara dan permata, intan berlian. Kemudian pastinya terbuat dari za'faron. Itu baru pasirnya, belum bidadarinya. Ya. Allahu akbar. Ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya terbuat dari emas, ya. Ini meyakinkan kita bahwasanya yang ada di surga laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya ilal asma. Kata Ibn Abbas, tidak ada sesuatu pun di surga dibandingkan dunia kecuali yang sekedar nama. Allah menamakan pohon di surga ternyata berbeda dengan pohon di dunia. Pohon di surga ternyata batangnya terbuat dari apa? Emas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala qutufuha daniyah. Ternyata dahan-dahan buah-buahnya rendah, ya. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Kata Allah, ditundukkanlah dahannya, ditundukkan oleh Allah untuk penghuni surga. Jadi penghuni surga kalau makan buah datang, dia berdiri datang. Dia duduk, rantingnya turun lagi, tinggal makan. Dia baring, rantingnya datang lagi, tinggal makan. Masya Allah. Apalagi yang nyuapin bidadari, masya Allah. Jadi wa dhullilat qutufuha tadlila. Batang-batangnya, dahan-dahannya direndahkan oleh Allah sesuai dengan keinginan penghuni surga tersebut. Jadi di sana enggak ada panjat pohon. Enggak di sana panjat pohon. Di sana enggak ada durian jatuh, enggak ada. Ya, karena semuanya datang kemudian datang tinggal dimakan. Kemudian buah-buahannya tidak mengenal musim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daimun. Buah-buahannya selalu ada, tidak mengenal apa? Musim. Tidak seperti di Indonesia, di dunia yang buah-buah ada musimnya, ya. Musim rambutan ada musimnya, musim durian ada musimnya, musim salak ada musimnya, tidak selalu ada, ya. Tidak selalu ada. Kalau ada selalu berarti tidak segar. Tapi di surga selalu masak dan selalu enak dan selalu ada. Tidak pernah berhenti, ya, musim buah-buahan tersebut. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamratil ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Di surga ada sungai-sungai yang isinya air segar yang tidak pernah berubah kesegarannya. Ada sungai-sungai isinya susu. Bayangkan, susu. Sungai susu. Coba tanya ibu-ibu, mandi susu mahal atau tidak? Mahal, ya. Mahal luar biasa, ya. Ini sungai isinya susu. Kata Allah, lam yataghayyar ta'amuh. Susu yang tidak berubah rasanya. Karena kalau susu kita letakkan, susu dunia kita taruh di luar, dia pasti jadi kecut, ya, mengalami fermentasi, atau kemudian dia menggumpal-gumpal, ya. Tidak lagi seperti yang sedia kala. Tapi susu di surga tidak demikian, tidak berubah rasanya, dan dia mengalir di sungai. Masya Allah. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai isinya khamr, isinya bir, isinya wine. Tapi kalau diminum tidak bikin mabuk, bikin kelezatan tapi tidak bikin mabuk. Antum bisa berenang di sungai tersebut sambil berenang minum bir, ya. Di sana mungkin ada ikan-ikannya. Ikan-ikan juga tidak mabuk di situ. Ente bisa berenang di situ. Wa anharum min asalin musaffa. Dan sungai-sungai isinya madu murni. Luar biasa. Ini sungai-sungai di surga. Yang kata sebagian sahabat Anas bin Malik dalam sanad yang mauquf, kata beliau, anharun tajri min ghairi ukhdud. Bosnya sungai-sungai tersebut mengalir tanpa ada lubangnya, mengalir di atas. Jadi jangan samakan sungai seperti di surga dengan sama seperti di dunia. Kemudian datang orang-orang liberal, apa ini Al-Quran? Ini cuma cocok untuk 1500 tahun yang lalu. Makanya bicaranya kebun, sungai. Dia pikir kebun seperti kebun di rumahnya. Dia pikir sungai seperti sungai di rumahnya, ya. Dia tidak tahu di balik kebun tersebut banyak bidadari. Dia tidak tahu kebunnya isinya seperti itu. Dia tidak tahu sungainya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para pelayan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dan berkeliling di sekitar mereka wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal. Semua yang tinggal di surga kekal. Yang tinggal di neraka saja kekal, apalagi tinggal di surga kekal. Tapi kekal di sini bukan maksudnya mereka kekal. Yang dimaksud oleh Allah kekekalan artinya mereka senantiasa kekal dalam kondisi muda, dalam kondisi anak-anak. Jadi tidak bertambah usia kemudian menjadi tua. Allah sebutkan pelayan-pelayan itu adalah anak-anak kecil yang bertebaran, ya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau kau lihat mereka, kau menyangka mereka adalah mutiara yang bertebaran. Sini ada banyak faedah. Dalam ayat yang lain, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum
dan berkeliling di sekitar mereka, ya, anak-anak kecil milik mereka. Maksudnya anak kecil ini adalah Allah ciptakan buat mereka untuk melayani para penghuni surga. Bagaimana ciri-ciri pelayan tersebut? Ternyata mereka kecil. Dan kata para ulama, kenapa diciptakan pelayan kecil-kecil? Karena lebih enak untuk disuruh-suruh. Bayangkan kalau Allah bilang, dan engkau lihat om-om berkeliling, enggak enak kita nyuruh-nyuruh, itu enggak enak. Om ambilin anu, om, enggak enak. Wa yatufu alim gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak seperti mutiara yang simpan dalam cangkangnya. Jadi mereka, kata para ulama, pelayan-pelayan tersebut, anak-anak tersebut ternyata seperti mutiara, dan mutiara putih, putih bersih, putihnya sempurna, tidak terkontaminasi dengan bintik-bintik merah atau bintik-bintik putih. Nah, kalau Allah berbicara tentang pelayan saja putih, apalagi yang dilayani. Nabi SAW, "Lau tala'at imra'atun min ahli jannah ila dunya la adha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma riha wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya ma fiha." Kata Nabi SAW, kalau ada seorang wanita surga nongol di dunia, nongol, muncul cereng gitu, maka dia akan menyinari apa yang ada langit dan di bumi. Seandainya Jakarta semuanya lampu mati, kemudian dari nongol terang benderang, Masya Allah, terang benderang dari langit sampai apa? Bumi. Bukan cuma terang benderang, wala mala'at ma bainahuma riha, bahkan mengeluarkan bau yang semerbak antara langit sampai bumi, harum seluruhnya. Subhanallah, bagaimana harumnya sang bidadari, sehingga isi dunia penuh semua dengan keharuman gara-gara tubuh sang bidadari, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wala nasifu ala ra'siha, kerudung yang ada di atas kepalanya, khimar yang ada di atas kepalanya, khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Nabi baru bicara tentang kerudungnya. Kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan pipinya bidadari tersebut? Allahu Akbar, ya. Namun ini semua kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada sejiwa pun yang tahu, tidak bisa lihat kenikmatan ini. Ini perkara yang gaib yang harus kita iman. Seandainya Allah turunkan bidadari kemudian dipajang di mall misalnya, semua orang lihat, subhanallah, habis lihat semuanya jadi orang soleh, puasa terus, baca Quran terus, tundukkan pandangan, gak berani makan haram, sudah tahu bidadari kayak apa, ya. Tapi nggak kelihatan. Ini bicara tentang apa? Keimanan. Tapi cuma Nabi kasih tahu, ya. Wala nasifu ala ra'siha khairum minad dunya ma fiha. Kerudungnya di atas kepala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan yang lainnya? Allah sebutkan sifat-sifat bidadari dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan. Kata para ulama, istri-istri yang disucikan dari sisi akhlak dan disucikan dari sisi fisik. Fisik para bidadari suci, tidak ada kotorannya sama sekali. Makanya seluruh penghuni surga yang masuk surga, kata Nabi SAW, ya, la yabulun wala yataqawwatun wala yamtakhitun. Para penghuni surga tidak ada yang buang air kecil, tidak ada yang buang air besar, tidak ada yang ingusan, enggak ada. Semua bersih. Maka wanita surga bersih, tidak ada haidnya, tidak ada nifasnya, ya. Tidak ada bau keteknya, tidak ada upilnya, tidak ada kotoran telinganya, ya. Ya, semuanya bersih. Saking bersihnya dia indah dan dia sangat harum. Maka di dalam riwayat, inna rajulan min ahli jannah la yu'anikul hawra sab'ina sanatan la yamalluha wa la tamalluhu. Sungguh seorang lagi penghuni surga memeluk seorang bidadari 70 tahun. Dia tidak bosan memeluknya dan sang bidadari juga tidak bosan dengan dekapannya. Bayangkan 70 tahun. Ente coba peluk perempuan di dunia sehari aja, sudah berbagai macam bau-bauan yang keluar, ya. Sehari saja 24 jam. Ini 70 tahun dipeluk tidak bosan. Kenapa? Karena bersih, tidak ada, dan harum, sangat harum. Itulah para bidadari. Bersih dari segala kotoran, ya. Kemudian akhlak mereka juga sangat bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ngomel-ngomel, tidak ada angkat suara, tidak ada semuanya. Ya. Sampai ada seorang pernah tulis pertanyaan sama saya, Ustadz, kalau saya mau surga, saya tidak mau ajak istri saya. Dia takut istrinya ngomel-ngomelin dia di akhirat. Saya bilang kalau istrinya masuk surga, dia akan berubah, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi
urat ngomel-ngomel diputusin, misalnya kata kalau istilah kita ya. Semuanya hilang. Yang ada cuma keindahan, kesenangan, tertawa, gembira, tidak ada marah-marah, tidak ada ngomel-ngomel, tidak angkat suara, tidak ada. Akhlak mereka sangat mulia. Makanya Allah mengatakan qasiratut tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya para bidadari tersebut mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka tidak pernah disentuh oleh manusia dan bahkan jin tidak pernah menyentuh mereka. Mereka yang bidadari diciptakan oleh Allah tidak pernah mengenal lelaki lain. Yang mereka kenal cuma antum kalau antum masuk surga. Antum bayangkan Allah ciptakan makhluk yang sangat cantik jelita yang dia tidak pernah lihat kecuali antum. Antum yang paling tampan. Karena memang enggak ada yang dia pernah lihat. Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Bahwasanya para bidadari tersebut seperti al-yaqut wal marjan. Al-yaqut maksudnya seperti intan berlian, bening. Al-marjan maksudnya mutiara putih. Maka bidadari disifati dengan putih dan bening. Sisi putihnya yaitu kulitnya sangat putih. Kata Allah wa hurun ain ka'amsali lu'lu'il maknun. Bahwasanya bidadari tersebut seperti mutiara yang tersimpan. Putihnya sempurna, saya seperti katakan tadi tidak ada terkontaminasi dengan merah-merah, hitam-hitam, tidak ada tai-lalat, enggak ya. Tidak ada bintik-bintiknya, putih bersih. Itulah kulit bidadari. Saking putihnya begitu kuat sampai terlihat di balik gaun yang dia pakai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hullah." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlihat putih betis bidadari tersebut di balik 70 gaun yang dipakai oleh bidadari tersebut. Jadi kalau bidadari tersebut antum ketemu di surga, dia pakai gaun 70 lapis, sudah tutup badannya, masih kelihatan putih betisnya di balik 70 gaun tersebut. Luar biasa. Kalau kita di dunia perempuan putih tutup satu gaun sudah selesai, enggak kelihatan putihnya. Ini 70 gaun nutupi betisnya, masih kelihatan apa? Putihnya. Berarti putihnya menembus, Masya Allah. Kabiduha mir'atuhu. Sungguhnya hati dari bidadari adalah cermin bagi sang suami. Jadi kalau sang suami berdiri di depan bidadari, Masya Allah, ditanya, aku di mana sayangku? Kau di hatiku. Benar-benar ada. Benar-benar ada cerminnya, wajahnya di hati sang bidadari. Karena bidadari tersebut badannya bening, sampai-sampai wajah sang lelaki terpatrikan di hati sang bidadari. Sampai kata Nabi SAW, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni. Terlihat sumsum betisnya di balik dagingnya karena saking indahnya. Kalau Nabi stop di situ, terlihat sumsum betis bidadari di balik dagingnya, kita sudah ngeri. Sumsumnya kelihatan. Ini bidadari atau gendruwo ya maksudnya. Tetapi Nabi sebutkan minal husni karena saking cantiknya. Kita nggak bisa bayangkan. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita sebagai ratu bidadari dan semoga Allah kumpulkan kita dengan istri kita atau istri-istri kita di surganya kelak. Ya Rabbal Alamin.